Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Masih pada semangat kan? Nah, pada hari ini kita akan membahas bab 3 yaitu tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hakikat dan teori kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Sedangkan pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu asli, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, permanen, kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, tunggal, kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara, dan tidak terbatas, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Kedaulatan terbagi menjadi dua bentuk. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahannya sendiri. Sedangkan kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa, misalnya para raja Mesir kuno, kaisar Jepang, kaisar Tiongkok, dan juga raja Belanda. Selanjutnya, pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang baik tertulis maupun tidak tertulis yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Dan yang terakhir ada teori kedaulatan rakyat yang beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat, kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila adalah salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.